Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk hari ini dan besok ya. Tanggal 5 Desember sampai dengan besok tanggal 6 Desember 2023. Pada saat saya bahas ini sesi satu break ya. Jadi nggak ketinggalan, nggak. Kalau sudah naik belum tentu ketinggalan, nggak. Yang penting uptrend-nya masih bagus sesuai pembahasan saya. Kalau mau buy sebelum marketnya close, kalau masih bagus sesuai yang saya bahas ya Anda boleh buy. Itu tujuannya ya. Jadi jangan takut ketinggalan. Ini bagian kedua, saya sudah bahas bagian pertama tadi ya. Jangan lupa juga untuk event Sabtu ini ya. Saya sudah umumkan di video pertama, jadi saya nggak umumkan lagi event apa. Em, saya langsung ke sahamnya aja ya. Yang pertama saya bahas adalah untuk TPIA. Ya, TPIA ini terus terang aja dia breakout ya. Kalau yang ikutan tools berbayar saya, Live Alert ya namanya, Sunar Live Alert ya, di Telegram channel private ya, itu nggak terlalu mahal sih. Satu hari kalau dihitung ya, satu tahun 365 hari, satu hari hanya sekitar Rp2.000, nggak sampai ya, nggak sampai 2.000 ya, 1.900-an ya, 1.800 lebih, hampir 1.900 ya, itu per hari ya, ya murah lah ya. Kalau dihitung-hitung nggak sampai 2.000 ya, seperti itu ya. Jadi di sini sudah saya gambarkan sebelumnya ya untuk trading range-nya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Area buy minus sudah saya gambarkan 2780. Tapi kan kalau nggak dikasih, saya sudah sering sebutkan buy high, sell higher. Jadi kalau breakout, nah ini kan MA20-nya dites ya, dipotong dari atas ke bawah kemarin ya. Kemudian hari ini memotong lagi ke atas. Nah, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Mau buy sekarang boleh. Kalau yang mau takut-takut ya tunggu aja di 2920, 2780 kalau takut ya. Kalau buy sekarang boleh, nanti naik lagi ke atas 3120, kita tambah lagi average up, breakout ke atasnya 3210 ya. Ini kalau kita lihat high-nya kan di 3210 ya, tanggal 10 November 2023. Ini sebenarnya untuk TPIA sudah pernah saya gambarkan Fibonacci extension targetnya. Jadi kalau dia itu breakout lagi ya, selama dia bertahan di atasnya 2780, dia masih ada kemungkinan capai targetnya di Fibonacci extension 100% 3270 sampai dengan 161,8% ya. Extensionnya itu sekitar 3.750. Jadi uptrend-nya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Eh, itu saran saya kalau mau buy boleh aja, belinya bertahap aja kalau takut-takut ya, atau tunggu buy weakness ketika koreksi. Kalau masih takut lebih baik pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu mikirin terlalu banyak-banyak pusing-pusing ya, seperti itu ya. Fokusnya di situ aja ya, cukup. Berikutnya BRPT ini masih cenderung menarik ya, masih di bawah. Walaupun di bawah MA20 ya, tapi MA20-nya melandai. Ini ada area buy weakness sudah saya gambarkan 950. Jadi selama bertahan di atasnya 950 atau pakai acuan 945 low-nya sebelumnya, itu masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1100 dengan targetnya sekitar 1200 sampai 1310. Ini garis-garis yang saya berikan ini kalau mau average up. Kalau misalnya operasional terlalu jaraknya terlalu pendek ya Anda skip aja, misalnya 1050 ke atas Anda buy, naik ke atas 1110 tambah lagi. Kalau 1110 ke 1155 terlalu dekat ya Anda pakai berikutnya lagi 1195. Jadi yang penting adalah trading dan investasi itu sebenarnya gampang kalau sudah ada garis-garisnya ya, sudah dikasih tahu ya di mana kita pasang trade stop-nya, stop loss-nya, kemudian kalau naik bisa tambah lagi atau average up di mana, itu mudah banget ya. Tinggal dicatat aja dan eksekusi pakai automatic order. Ya udah gitu aja. Ya kenapa Anda bingung-bingung? Kalau misalnya eh, nggak nggak liatin saham tiap hari ya Anda bisa langganan live alert saya ya, seperti itu ya. Ya itu terserah Anda juga ya. Yang penting nggak semuanya saya berbayar ya. YouTube saya kasih free, terus Sunar Superseed saya kasih free, edukasi saya kasih free, weekly meeting saya kasih free juga ya kan. Ya yang berbayar hanya tools live alert itu aja karena real time saya harus bayar biaya server dan lain-lain ya, main maintenance-nya, kemudian programmernya dan lain-lainnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya BBYB ini masih konsolidasi di atas. Ada right issue kalau nggak salah ya, tanggal saya lupa kumditnya. Kalau nggak salah tanggal 6 atau tanggal 8 atau berapa ya. Saya juga nggak ingat ya. Mungkin minggu ini ya, tanggal 8 atau 6 atau minggu depan ya. Kumditnya kapan saya nggak tahu, saya nggak perhatikan juga rasionya. Kalau nggak salah ada yang pernah share juga di kolom komentar ya. Yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah tadi pagi sebenarnya kemarin kemarin malam ya ada yang chat ke saya ya. Tapi berhubung saya mau tidur ya, saya bilang pagi-pagi aja saya bilang. Nah ini kan saya kasih gambarkan 324 dan 300. Yang mau buy on weakness tunggu 300. Artinya kalau dia turun rebound mantul ke atas 300 kita barusan buy ya. Tapi nanti kita lihat rasionya setelah right issue yang menyesuaikan. Kalau nggak salah dia right issue-nya di harga atas ya. Ya seperti itu. Apakah akan dibawa naik setelah right issue? Saya nggak tahu pasti. Kalau ragu-ragu, Anda jual dulu setengahnya aja. Ya, 50% Anda jual. Kalau ragu-ragu, takutnya nanti turun dalam Pak Sunar ya Anda jual dulu aja 50%-nya sebelum kumditnya right issue-nya. Tapi kalau Anda yakin naik lagi ya hold ya juga boleh. Nah, yang belum punya kalau mau buy high sell higher naik ke atasnya swing high di sini 412 tambah lagi average up boleh.
Jadi ini mungkin nanti berubah ya setelah right issue garis-garisnya. Tapi saat sebelum right issue, sebelum kudetnya lewat ya berarti ini masih valid ya. Kurang lebih seperti itu ya BBYP. Masih menarik kalau mau buy, kalau takut buy on weakness ya di 3 buy on weakness di 300 kalau misalnya takut. Atau pilih saham yang lainnya lah kalau misalnya takut gak jelas. Maksudnya right issue ke atas atau ke bawah ya nggak tahu ya. Saya nggak tahu terus terang aja ya. Dibawa ke atas atau ke bawah setelah right issue ya saya nggak tahu. Kalau yang ingin tahu right issue atau apa nanti ada ada linknya saya cantumkan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Sido. Sido kemarin sudah ada alertnya ya. Jadi Sido ini kan downtrend ya. Kalau Anda langganan di live alertnya tool saya itu Sido sudah ada alertnya ya. Jadi mulai dari kemarin seingat saya mandi ya. Jadi naik ke atas 540 buy weakness ya. Kemudian hari ini dia naik ke atas 550 kasih signal lagi average up. Target price-nya sekitar 600 ya yang terdekatnya. Nanti kalau naik lagi mungkin dia kasih hitung lagi dia akan mengirimkan signal lagi ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Sebentar. Oke. Naik ke atas 560 target price berikutnya di sini kita gambarkan ya area support sebelumnya kurang lebih ya. Ini kalau saya pakai swing low yang sebelumnya di sini 610, kemudian 610 berikutnya lagi sekitar 655, berikutnya lagi sekitar 710 ya. Jadi situ ini sebelumnya sudah pernah saya share ya, saya coba buy weakness saya gagal ya. Tapi kali ini saya nggak buy situ deh, skip dulu soalnya saham saya terlalu banyak ya. Nanti bukan berarti situ jelek enggak ya. Ini sudah mulai rebound ya. Tapi kalau bicara mengenai trennya kalau dikatakan sudah uptrend ya ini mulai uptrend ya. Kalau pasti uptrendnya masih belum, barusan 2 candle ya, belum pasti ya. Kadang-kadang memang technical rebound bisa naik dua dua candle tinggi terus dia pullback lagi. Nah, yang mau buy on weakness tunggu perpotongan EMA 20-nya. Nanti EMA 20-nya entah dipotong di 520 atau 530 saya nggak tahu ya. Jadi kita lihat kalau dipotong dari atas ke bawah jangan langsung buy, tunggu memotong lagi ke atas kita barusan buy. Atau buy high sell higher sampai dengan menjelang penutupan sore ini kalau dia berhasil naik atau bertahan di atasnya 560 kalau mau buy boleh ya. Target price berikutnya 610, 655, 710. Nah, sudah naik 2 hari naik tinggi bukan berarti besoknya nggak bisa naik. Tapi bukan berarti pasti naik enggak. Yang penting pasang trade stopnya atau stop lossnya atau belinya bertahap aja lah ya. Ya naik ke atas 560 kita tambah lagi, naik atau yang belum punya buy nanti naik lagi ke atasnya 580 atau 600 kita tambah lagi. Jadi bertahap aja enak ya pelan-pelan asal nanti eh, kita tahu sampai tujuan aja ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya BRIS ya. BRIS ini masih bagus ya. Sudah saya bahas sebelumnya ya. Cara gampangnya kita lihat uptrendnya ya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atasnya MA20-nya, apalagi sudah di garisnya di garis-gariskan Pak Sunar ya. Trade stopnya pasang di 1680 ya udah gampang banget kan. Jadi trading itu sebenarnya gampang. Tinggal tahu aja support resistennya, terus kemudian buy-nya di mana, pasang trade stop-nya di mana, stop loss-nya di mana. Udah gitu aja nggak usah terlalu bingung. Target price berikutnya 1800, breakout ke atas 1800, target price berikutnya 2000. Jadi saya itu pakai range trading range ya. Jadi ibarat seperti lantai bangunan, ini setelah 2000 masih bisa ke 2200. Nah, BRIS ini sudah saya sebutkan selama bertahan di atasnya 1600, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 2000 dengan targetnya sekitar 2200. Ya, seperti itu ya. Eh, ini memang kalau kita lihat ini lumayan menarik ya. Formasinya adalah seperti rounding bottom ya. Jadi kalau dia breakout kemungkinan besar 2000 sampai 2200 tercapai. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses. Berikutnya untuk ADMR, ini kalau nggak salah sudah saya bahas sering juga ya di analisa saham harian, di weekly meeting juga lumayan saya bahas juga kalau singkat saya ada saya bahas ya. Jadi kalau naik ke atas 1350 boleh buy, tambah lagi mau buy sekarang boleh, MA20-nya masih mengarah ke atas. Kalau takut-takut tunggu buy weakness di 1170 atau sekitar 1250-an ya. Nah, setelah Anda mau 1170 atau 1250. Buy on weakness itu artinya kalau koreksi turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besoknya pagi-paginya kalau dia masih naik ke atas ya, masih di atasnya garisnya ya kita buy ya. Kalau buy on weakness nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 1360 kita buy, naik ke atas 1405 tambah lagi average up, naik ke atas 1570 breakout ya kita tambah lagi ya. Ini kalau saya gambarkan formasi rounding bottom besar ya di sini ya. Ya kan? Nah, ini rounding bottom besar ya. Ini target price-nya kita ukur aja kedalamannya dari rounding bottom ini. Ini lumayan menarik ya. Ini dari weekly chart-nya ya. Kita copy and paste, kita plotkan ke atas sebentar. Ini target price-nya masih bisa di sekitar area, oh ini lumayan jauh ya. Ini kurang lebih sekitar area 2000. Kalau dari targetnya sih 2300 ya. Kalau lebih realistisnya ini kita pakai acuan yang di sini ya, sekitar
1790-an lah masih bisa ya seperti itu ya. Nah, itu untuk ADMR ya kalau dia breakout lagi ke atas ya seperti itu ya. Jadi ini baiknya bertapa aja, jangan terlalu agresif banget. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalannya. Ya seperti itu ya. Saya memang maaf ya sering sebut banget kata-kata ini ya. Jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalannya. Yang penting yang ditanyakan itu adalah apakah trennya masih bagus. Ya. Kalau trennya masih bagus, uptrendnya, ya kenapa kalau dia breakout higher high kita nggak tambah lagi? Kalau mau tambah lagi ya, kalau sudah cukup ya udah nggak jangan tambah lagi ya. Nanti kebanyakan ya. Nah kalau kalau misalnya masih ada uang, porsinya masih cukup ya Anda tambah lagi silakan. Nah, perkara nanti gagal ya bukan salah Anda, ya bukan menyalahkan marketnya. Memang kita kan nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Em, jangan lupa untuk nonton yang bagian pertama dan juga sign up untuk meeting yang akan datang hari Sabtu ini ya pagi ya. Em, izinkan saya untuk mendoakan semuanya agar selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Saya yakin kita semua akan diberkati yang luar biasa ya, baik di akhir tahun ini maupun di tahun depan 2024 makin sukses ya. Kurang lebih seperti itu. Amin. Eh, jangan lupa untuk nonton yang bagian pertama ya, seperti itu ya. Nah, ini bagian kedua. Ya, oke. Terima kasih banyak. Sekian.